Boleh minta suaranya ibu-ibu dan bapak-bapak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Kota Jameh. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bapak Kudono. Yang saya hormati Forkopimda, para kepala OPD, para camat dan pengurus Kabupaten Aceh Tenggara. Yang saya hormati Ketua GKM Masjid Agung At-Taqwa Kota Jameh. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua BKMT Aceh Tenggara beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, Ketua Bayangkari Aceh Tenggara, para alim ulama, kaum muslimin dan muslimat, serta seluruh undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali kaji kita dengan terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata, alhamdulillah kaji kita di pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di pagi hari ini. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, judul kita pagi ini kita akan menyimak, berbincang dan saling melengkapi ilmu, yaitu bertema merajut ukhuwah, memperkuat akidah. Mohon maaf, itu foto masjid mana ya? Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah. Semoga masjid ini menjadi jantung dan pemersatu umat Islam di negeri kita, bahkan di dunia. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, saya ingin menanyakan, apakah di antara kita sudah saling kenal belum? Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ada peristiwa belakangan ini tentang ceramahnya Ustaz Abdus Somad 3 tahun yang lalu. Ceramahnya di dalam masjid
tertutup khusus untuk umat Islam, baru sekarang ini dipermasalahkan, yaitu tentang salib. Mohon maaf, tentang salib orang Islam nggak ngerti. Jangankan orang Islam, orang Kristen pun sering nggak tahu apa makna salib. Nah, dengan kajian perbandingan agama kita akan tahu. Kalau kita tahu, maka kita bisa menyimpulkan ini mau kemana arahnya. Dan kemudian kita bisa membuat kebijakan bagaimana tindakan kita, bagaimana solusi dakwah kita, bagaimana kita ini menyampaikan tentang Islam, Islam yang rahmatan lil alamin, yang saat ini banyak sekali perpecahan di antara umat Islam, sampai-sampai munculnya yang namanya Islam Nusantara. Betul? Mudah-mudahan Islam Nusantara nggak masuk di Aceh Tenggara. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, berbahagialah kita yang oleh Allah diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan oleh Allah kita diberi gelar sebagai khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Maka kita oleh Allah diberi gelar seperti itu, dan kita pun juga diberi kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Apa kewajiban kita? Coba kita tengok di dalam surat At-Tahrim, antara lain surat At-Tahrim ayat 6 yang sudah sangat kita kenal. Saya langsung pada ayat Allah yang bergaris hijau. Anfusakum wa ahlikum nar. Artinya apa? Jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, coba kita ingat kembali dosa apa yang Allah tidak berkenan memberikan ampunan. Dosa membunuh Allah masih memberi ampunan. Dosa mencuri Allah memberi ampunan. Yang lain-lain masih diberi ampunan kecuali satu ini. Apa itu? Apa Ibu? Dosa syirik. Dosa karena mempersekutukan Allah. Caranya dengan menyatakan Allah itu enggak cuma satu. Allah itu ada dua, ada tiga, ada seterusnya lagi. Allah itu tidak mutlak. Allah itu bukan satu-satunya tempat bergantung. Ada tempat bergantung yang lain. Mohon maaf, misalnya menyatakan apa? Bahwa kalau sholat nggak terkabul, sholat terlalu lama, maka datang kepada orang pinter, katanya store uang di rumah dikumpulkan 5 juta, distorin ke orang pinter, pulangnya bawa 50 juta, katanya. Itulah contoh-contoh syirik. Belum lagi yang kemudian menyatakan, pohon itu ada penghuninya, bisa diberi macam-macam, maka dikasih makan biar pohonnya mau mengabulkan doa, katanya. Syirik. Termasuk lagi apa? Sampai menyembah kepada hewan, sampai menyembah kepada gunung, dan sampai menyembah manusia. Ada seorang nabi yang disembah. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Seorang nabi tapi disembah. Dan untuk menyatakan hal itu sampai ayat-ayat Allah yang turun kepada Nabi Isa berupa Injil itu kemudian diubah-ubah. Dan itulah sekarang yang ada pada tangan mereka. Jadi dahulu di dalam kitab itu juga dinyatakan dengan tegas tentang datangnya Rasulullah SAW. Tapi ternyata oleh mereka teksnya diubah-ubah. Tapi kita bisa mencari jejaknya.
masih ketahuan jejaknya. Itulah yang ibu bapak ingin tahu, silakan gabung di YouTube saya, insya Allah. Kalau masih nggak jelas YouTube, berarti insya Allah saya kembali ke sini. Nah, itu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Kita tengok lagi ada hak, ada kewajiban. Ternyata ayat Allah saling terang menerangkan. Tidak ada yang berbenturan antara ayat-ayat Allah. Tidak sama Al-Quran dengan kitab yang lain. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 misalnya, disinilah Allah berfirman, "Walam tando angkal yahudu walam nasoro hatta tat'abi'a milatahum." Al-ayat, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Ayat Allah ini, mohon maaf, demikian jelas dan gamblang, masih juga dipelencengin. Ya. Jadi coba kita lihat ayat Allah ini diawali dengan kalimat lan, walan tando angkal yahudu walan nasoro, dan seterusnya. Jadi bukan la, tapi lan kita membacanya. Apa makna la, apa makna lan? La adalah tidak, lan adalah tidak pernah, tidak akan pernah, bahkan never, never, and never. Itu adalah makna lan. Jadi apa artinya? Artinya dua golongan ini Allah menyatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Apa yang disebut dengan milah? Milah itu apa? Ada 3 komponen dalam milah, yaitu agama, budaya, dan kemudian pola pikir. Jadi sekarang ini bahkan muncul kebijakan di kalangan mereka, gak perlu orang Islam itu mengganti KTP-nya menjadi Kristen, tapi cukup pikirannya, cukup perilakunya, cukup peradabannya, budayanya yang Kristen, sudah orang itu masuk milah mereka. Sudah menjalankan agenda-agenda mereka. Allah menyatakan seperti ini. Kenapa? Karena kasih sayang Allah kepada kita. Karena kita ini dijadikan khairul ummah. Maka Allah sudah membentengi kita. Allah memberikan kepada kita penghargaan yang demikian tinggi. Dan sekaligus Allah pun memberi kewajiban kepada kita, pertahankan nikmat yang paling istimewa, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah kita akan hidup dengan aman, damai, adil, makmur, bermartabat. Kalau kita keluar dari kerangka itu, maka kita pun akan terpuruk sebagaimana terpuruknya mereka. Nah, ibu dan bapak, contohnya apa? Guncangan-guncangan terhadap umat Islam ini kita bisa melihat mulai dari yang kecil-kecil termasuk sembako. Sementara sembako itu masih bisa memurtadkan orang Islam, berarti negeri ini belum sejahtera. Dan ternyata masih banyak berhasil di Jawa. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ingin lebih fokus lagi. Contoh apa? Termasuk contoh yang menimpa Ustadz Abdus Somad, yaitu tentang salib. Salib ini, mohon maaf, pertama-tama saya nyatakan itu di YouTube saya, dan mudah-mudahan bisa saya tingkatkan jadi buku. Tapi silakan masuk ke YouTube saya. Maka di situ saya tulis
Sangat mengejutkan mereka. Yaitu apa? Salib bukan simbol Kristen. Nah kalau begitu simbolnya siapa? Coba kita lihat. Salib memang memang dipakai oleh umat Kristen sebagai simbol, tapi sesungguhnya simbol ini adalah simbol peradaban kuno sebelum Kristen. Jadi sebelum Kristen sudah ada simbol salib. Next. Nah, kita akan cermati ternyata Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Nah, maka Yesus itu tidak pernah mengajarkan pakailah simbol salib, tidak pernah. Pada zaman sahabatnya pun tidak pernah mengatakan pakailah simbol salib, tidak pernah. Tapi kenapa? Lalu simbol apa yang digunakan Yesus dan muridnya? Yang digunakan oleh Yesus dan muridnya, simbol mereka adalah justru apa? Justru adalah ikan. Ini adalah lambang awal mula Kristen. Adalah simbol ikan. Loh, kenapa kok simbol ikan? Karena sebagian besar murid Yesus itu adalah nelayan Galilea. Jadi nelayan itu, maka pakai simbolnya apa? Simbolnya justru ikan. Maka kemudian ada misalnya kita bisa melihat di dalam Bible yang mereka pakai sampai hari ini, kitab suci mereka itu di dalam Markus dan juga di dalam Matius yang menyatakan Petrus, salah satu muridnya namanya Petrus mulai hari ini kamu akan jadi penjala manusia. Nah ini penjala manusia. Jadi Petrus itu nelayan ikan, kamu mulai hari ini jadi penjala manusia. Inilah, mohon maaf, satu sinyal kepada kita dimulainya apa? Dimulainya konsep yang menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mulai Bible diubah, yaitu apa? Menjala manusia. Apa menjala manusia maksudnya? Menjadikan manusia seluruh dunia sebagai muridnya, yaitu mengkristenkan dunia. Maka penjala manusia kemudian berubah lagi istilah domba yang susah. Nah ini awalnya di sini, sebelum jadi domba, awalnya disebut sebagai ikan. Berikut lagi, ini adalah gambar-gambar. Semua yang saya pakai ini adalah gambar-gambar gereja, resmi gambar gereja. Saya tidak mencampurkan karena umat kita juga tidak membuat gambarnya Nabi Isa. Dan selalu saya pakai sumber mereka supaya mereka tidak bisa menggugurkan apa yang saya sampaikan. Mereka tidak bisa menolak, mereka tidak bisa mententangkan, karena yang saya pakai adalah sumber mereka. Nah, ini macam-macam gambar yang ada. Berikutnya lagi kita akan melihat, ya silakan next saja. Ini lambang ikan itu pertama kali digunakan Kristen di Roma. Ini sampai hari ini simbol yang dipakai Yesus dan muridnya berupa ikan ini masih ada di ornamen-ornamen gereja. Masih ada sampai hari ini. Next lagi. Ya, awal mula simbol salib Kristen itu dari mana? Next, silakan. Nah, ini saya bagi dalam 4 fase. Dari mana simbol salib itu awalnya dari gugus bintang selatan. Alat astrolog kuno, simbol pagan, alat penyiksaan Romawi. Nah, ini ada 4 macam. Awalnya di mana? Awalnya para nelayan melihat
itu di langit kalau dihubungkan ada berupa gugus bintang selatan membentuk salib. Terus mereka pakai salib, tapi zaman itu sebelum zaman Nabi Isa itu dipakai oleh orang-orang pagan, yaitu orang-orang yang menyembah dewa dewi. Mereka melakukan seperti ini. Berikutnya, para astrolog menggunakan salib untuk penelitian. Nah ini mulai ilmu pengetahuan masuk. Jadi mereka pakai simbol itu. Tapi salibnya masih berupa cross, berupa huruf X. Berikut lagi. Kemudian Albert Schweitzer dia mengatakan bahwa pada dasarnya salib tanda astronomi. Salib dengan lengan sama panjang menunjukkan waktu siang dan malam yang sama panjangnya dan merupakan tanda equinox. Tapi ternyata ini meleset ya. Karena orang ini, para ahli-ahli mereka membuat analisa bukan berdasarkan wahyu Allah, tapi berdasarkan pemikiran mereka. Ternyata apa? Pemikiran manusia itu tidak sempurna. Berikut lagi kita lihat ada relief salib masih zaman pagan itu di India. Tepatnya berapa? 2000 tahun sebelum Masehi sudah ada simbol salib dipakai. Berikutnya lagi. Kemudian barang-barang peninggalan Anglo-Saxon dan Viking. Ini koleksinya seperti ini. Ini juga sudah pakai simbol salib. Ya, next. Kemudian ada sebuah ensiklopedia of Fact and Knowledge menyebutkan bahwa tanda salib sudah digunakan sebagai lambang sebelum zaman Kristen. Jadi sudah banyak buku, diantaranya sudah 2 buku yang saya ulas. Ternyata itu adalah simbol pagan, simbol berhala. Maksudnya pagan ya, berhala. Berikutnya, bahkan Barbara G. Walker menyatakan orang-orang Kristen awal menolak salib karena bersifat pagan. Patung-patung awal Yesus juga tidak ada orangnya. Tapi kemudian dalam samaran gembala yang baik yang membawa domba. Ini yang tulis adalah Barbara G. Walker. Jadi artinya apa? Orang-orang yang hidup pada abad awal Masehi, jadi sesudahnya Nabi Isa, juga pada zaman Nabi Isa nggak mau pakai simbol salib. Pertanyaannya kenapa kok nggak mau? Karena mereka sudah punya simbol yang lebih terhormat, yaitu ikan. Salib itu pada masa kekuasaan Romawi ini berlangsung sampai abad awal Masehi, sampai kurang lebih abad ke-6 ke-7. Maka di Romawi yang mencetuskan bahwa Nabi Isa dilantik sebagai Tuhan adalah Kaisar Konstantin tahun 325 Masehi. Ini yang membuat konsep Nabi Isa adalah sebagai Tuhan mereka. Nah, pada masa-masa awal Masehi itu, orang-orang Romawi, pemerintah Romawi kalau menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal, termasuk yang makar, dihukum dengan cara disalib. Jadi salib itu adalah simbol hukuman untuk narapidana. Maka orang Kristen awal diperintahkan oleh Konstantin pakai simbol salib, mereka nggak mau. Kenapa? Identik dengan simbolnya narapidana. Maka mereka lebih senang pakai simbol ikan. Tapi karena dipaksa oleh penguasa, maka awalnya gereja, termasuk gereja Katolik, saat itu belum
berpecah menjadi tetap Katolik dan muncul yang namanya Protestan. Protestan itu bukan protes, bukan, tapi Protestan adalah pro pada testamen awal. Nah, orang Protestan ini beranggapan dari ayat-ayat yang ada di dalam Bible, maka ada orang-orangan di situ berarti patung, menyembah patung adalah menyembah berhala. Maka orang Protestan tetap pakai juga salib, tapi salibnya tidak ada orangnya. Tapi kalau Katolik, salib ada orangnya. Nah, inilah ya yang saat itu ditanyakan, ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ibu dan bapak sekarang ini, zaman sekarang ini mau mengetahui ada gereja ini Katolik atau Protestan, gampang. Caranya lihat salibnya. Salibnya kalau ada orangnya pasti Katolik. Apalagi di situ gereja itu banyak. Kalau sudah salib ada orangnya, banyak patung, pasti Katolik. Tapi kalau Protestan nggak ada orangnya dan nggak ada patung apapun, itu Protestan. Sayangnya Protestan semangatnya pro pada testamen awal. Bahasa kita adalah kembali ke kita. Tapi ini mohon maaf, reformasinya kebablasan. Jadi apa? Mereka tidak kembali ke tauhid, tapi mempertahankan Trinitas. Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus. Inilah yang terjadi. Nah, fakta yang luar biasa mengejutkan bagi dunia Kristen adalah di pembukanya salib di Istana Knossos. Ini di mana ini? Coba kita lihat berikutnya lagi. Ini adalah peradaban Minoa. Ini pun sudah pakai salib. Jadi kembali lagi masih pagan. Berikut lagi. Ini kemudian lukisan peninggalan peradaban Minoa. Berikutnya lagi sisa-sisa puing peradaban Minoa. Berikutnya lagi ini ada lagi salib berbentuk kapak. Nah, nanti ibu-ibu akan bisa lihat bahwa ternyata salib itu setidak-tidaknya ada 16 macam salib. Ini orang Kristen sekarang ngerti. Ada 16 macam salib. Coba macam-macam salib yang mana? Ini salib anak. Ada lagi berikutnya. Berikutnya lagi. Ya, ini di Mesir ya, kalau salib anak. Berikutnya kita lihat adalah salib ancor atau salib jangka. Berikutnya lagi ada salib anggur. Berikutnya lagi ada salib T atau salib T. Jadi sebenarnya orang disalib itu seperti apa? Orang Kristen juga banyak yang tak ngerti. Ternyata salib ini ragamnya macam-macam. Ada yang menyatakan Yesus katanya tangannya itu dipaku di sini. Kalau dipaku di tangan, kok tidak ambrol? Ya. Jadi mana yang benar ini? Apakah tangannya ke belakang atau diikat atau yang bagaimana? Maka ayat Allah itulah yang maha benar. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Nabi Isa tidak pernah disalib dan tidak mati di kayu salib. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Ini macam-macam salib di cross. Ada lagi salibnya kayak begini. Tengah itu merupakan tongkat gembala. Kemudian pakai huruf X, huruf yang dimaknai sebagai Kristus Sang Penggembala. Ada seperti itu. Berikutnya lagi. Ini salib bulan sabit. Berikut lagi. Ada salib Plutone. Ini di Rusia.
Kemudian salib kelopak ini di Ukraina. Kita lihat lagi ada salib atas darah yang berupa bulat-bulat, itu lambang darah. Terus ada lagi berikutnya salib Santo Andreas, ini pakai huruf X. Kemudian salib intersection. Berikutnya lagi salib Yunani. Nah, salib Yunani ini negara-negara di barat termasuk Swiss itu mayoritasnya Kristen. Maka kemudian mereka pakai simbol salib, tapi salibnya seperti ini. Maka kemudian ada Red Cross, yaitu palang merah, organisasi di bidang medis. Nah, ini mungkin karena munculnya dari Swiss yang mayoritas Kristen. Berikut lagi salib konsul, ini di Kiev. Berikutnya lagi salib Konstantin, ini adalah dalam masa Kaisar Konstantin. Berikutnya lagi, ya, Ibu dan Bapak nanti bisa melihatnya di YouTube saya. Dengan demikian kita akan tahu ternyata saat ini